Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa ikhwanih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa istiqomah menjalankan syariat agama ini, nikmat bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga nikmat ini mengantarkan kita pada satu tahapan keberkahan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan sunnahnya, meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih puasa. Wabil khusus di siang hari ini kita akan membahas tentang hukum seputar zakat fitri. Tentu pembahasan tentang zakat fitri ada kaitannya dengan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Wabil khusus adalah ibadah maliyah di bulan suci Ramadan. Sebelum kita membahas tentang zakat fitri, kita akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pembagian ibadah dilihat dari segi pengorbanan seorang yang menjalankannya. Yang pertama ada yang disebut dengan ibadah jasadiyah mahdhah, ibadah murni fisik atau ibadah badan. Maka ibadah ini misalnya ibadah sholat, ya, ibadah ketika kita berpuasa, ibadah ketika kita berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk misalnya ibadah ketika kita menjalankan ibadah yang bersifatnya badan atau fisik ini. Maka ibadah ini disebut dengan ibadah jasadiyah mahdhah, ibadah murni fisik. Yang kedua ada ibadah yang dikenal dengan ibadah maliyah mahdhah, ibadah murni harta, dan tergolong atau termasuk ibadah maliyah mahdhah ini di dalamnya adalah sedekah, infak, ya, zakat. Ini termasuk ibadah maliyah mahdhah. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah gabungan antara ibadah badan dan ibadah harta. Al-jam'u baina al-maliyah wa al-jasadiyah, gabungan antara ibadah badan dan ibadah harta. Di antaranya adalah ibadah haji, ibadah umroh, karena ini berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan persiapan harta yang dibutuhkan seseorang ketika hendak menjalankan ibadah haji atau umroh ini. Maka dari tiga pembagian ini, ibadah zakat adalah ibadah ibadah maliyah, ibadah harta, dan wabil khusus adalah ibadah murni harta. Secara umum, tiga pembagian harta ini atau tiga pembagian ibadah ini, maka ketentuannya bahwa ibadah jasadiyah mahdhah, ibadah murni badan, adalah ibadah yang kaitannya dengan badan dan tidak ada kaitannya dengan harta. Maka semisal ketika ibadah jasadiyah mahdhah yang kita contohkan misalnya sholat tadi, maka sholat adalah ibadah yang terkait dengan ibadah badan. Untuk itu ketika orang menjalankan sholat, yang menjadi ketentuan syarat sahnya adalah kaitannya dengan badan.
Maka dikatakan diterima sholat seseorang kalau dia dalam kondisi sudah memenuhi unsur fisik atau unsur badan. Misalnya dia sudah dalam kondisi balik, dia dalam kondisi berakal, ya, maka dia memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah jasadiyah mahdhah. Untuk itulah bagi seseorang muslim atau seorang muslim yang tidak memenuhi syarat dalam ibadah badan, misalnya dia dalam kondisi hilang akal, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat. Demikian pula ibadah jasadiyah mahdhah tidak ada kaitannya dengan ibadah tidak ada kaitannya dengan ibadah harta. Maka misalnya ada pertanyaan, apa hukumnya ketika seseorang menjalankan ibadah sholat, kemudian pakaiannya, sajadahnya atau sarungnya diambil dengan cara mencuri, harta yang didapatinya dan digunakan untuk sholat diambilnya dengan cara yang tidak halal, sah ataukah tidak ibadah sholatnya? Maka jawabannya sah-sah saja sholatnya selama sudah memenuhi rukun sholat itu sendiri. Adapun terkait dengan pakaian yang didapati dengan mencuri, sarungnya didapati dengan misalnya mengambil dari orang lain, ini tentu dia dapat dosa, tapi tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat yang sedang dikerjakannya. Yang kedua adalah ibadah maliyah mahdhah. Ibadah murni harta adalah ketentuannya sesuai dengan ketentuan harta. Tidak ada ketentuan berkaitan dengan badan. Maka ketika seseorang sudah mencapai nisab dalam hartanya, ketika sudah haul hartanya dimiliki, meskipun dia dalam kondisi masih balik atau belum dalam kondisi balik, maka tetap dia ada kewajiban menunaikan zakat, karena ini adalah ibadah murni harta. Syarat dan ketentuannya kembali kepada harta. Adapun ibadah yang ketiga, ibadah gabungan antara ibadah fisik dan ibadah harta, semisal umroh, haji. Apa hukumnya ketika seseorang menjalankan ibadah haji, hartanya dari jalan yang diharamkan, misalnya dari hasil riba, hasil dari mencuri, atau mendapatkan hartanya dengan cara zalim, mendolimi orang lain, sah atau tidak harta atau ibadah haji yang dilakukan? Tentu ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah dan kita akan khusus membahas tentang ibadah harta, yakni zakat, dan lebih khususnya lagi adalah ibadah zakat fitri. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zakatul fitri. Di dalam kitab Fikih Sunnah, Syekh Said Sabiq memberikan satu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan zakatul fitri adalah az-zakah allati tajibu bil fitri min Ramadan. Adalah zakat yang dikeluarkan atau wajib dikeluarkan ketika datang bulan Ramadan. Kenapa dikatakan zakatul fitri? Dikatakan zakatul fitri karena ada kaitannya dengan ibadah Idul Fitri. Maknanya bahwa Al-Fitri atau Idul Fitri yang maknanya Id, kembali, ya. Al-Fitri maknanya adalah makan. Sehingga kata Al-Fitr ini nanti satu akar kata dengan kata Al-Iftar. Ketika kita berpuasa seperti ini, kemudian nanti datang adzan maghrib, kita melakukan puasa, melakukan berbuka puasa. Di dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan iftar. Kata al-iftar maknanya adalah makanan yang pertama kali kita makan setelah lama kita tidak makan. Maka mulai terbit fajar sampai siang hari, sampai waktu zuhur, sampai waktu asar, sampai datang waktu maghrib, selama waktu itu kita tidak makan, tidak minum, kita dalam kondisi berpuasa. Maka makanan yang pertama kita makan setelah kita berpuasa namanya makanan yang disebut atau aktivitas kita namanya iftar. Mengawali kembali makan setelah kita berpuasa di satu hari tersebut. Untuk itu nanti di dalam bahasa Arab juga kalau kita makan pagi atau sarapan itu aktivitasnya disebut dengan
al-futur. Al-futur maknanya kita makan pagi atau sarapan. Adapun makanannya namanya fatur. Fatur. Satu akar kata juga dengan kata iftar yang maknanya atau makna dasarnya adalah kita makan kembali setelah lama tidak makan. Untuk itu kata al-fitri dikatakan Idul Fitri maknanya adalah kita kembali makan. Setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, di pagi hari itu kita kembali dibolehkan untuk makan. Bahkan pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 1 Syawal ini kita diharamkan untuk berpuasa. Supaya membedakan bulan yang sebelumnya adalah bulan Ramadan, ada kewajiban berpuasa di situ. Kemudian masuk di bulan Syawal, tepatnya di tanggal 1 Syawal, disitulah kita kembali makan. Maka hari raya di mana kita kembali makan namanya Idul Fitri. Kemudian ada kewajiban zakat bagi seorang muslim yang ditunaikan atau dalam kondisi menjalankan ibadah Idul Fitri ini, ibadah atau hari raya kita kembali makan itu, ada zakat yang kita tunaikan namanya zakatul fitri. Maka zakat yang mengiringi datangnya Idul Fitri namanya zakatul fitri. Wallahu alam, maka yang lebih tepat zakat ini disebut dengan istilah zakatul fitri, meskipun umumnya ya di masyarakat kita disebut atau menggunakan istilah zakat fitrah. Maka yang lebih tepatnya zakat ini adalah disebut zakatul fitri, meskipun kita tidak memungkiri nanti ada juga yang menyebutnya ya dengan sebutan zakatul fitrah. Maka yang lebih tepat karena ini adalah berkaitan dengan datangnya hari raya kita kembali makan al-fitri, maka disebut dengan zakatul fitri. Ala kulli hal, zakatul fitri maknanya adalah zakat yang kita tunaikan pada bulan suci Ramadan dan tepatnya adalah sebelum menjalankan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum bahwa zakat fitri ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam satu riwayat dari Umar atau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an minat tamar atau sa'an min syair alal abdi wal hurri wal dzakar wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menyampaikan kepada kita bahwa Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakatul fitr pada saat bulan Ramadan sa'an minat tamar. Ukurannya adalah 1 sok dari tamar, atau sa'an min syair atau 1 sok dari syair atau gandum, alal abdi bagi seorang hamba yang merdeka, bagi seorang budak, wal hur dan orang yang merdeka, wal dzakar wal unsa baik laki-laki maupun perempuan, al kabir was saghir laki-laki yang kecil maupun yang besar, minal muslimin dari orang muslim. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwa hukum zakat fitri ini hukumnya wajib. Kepada siapa diwajibkan? Kepada semua kaum muslimin. Baik itu dia dalam kondisi seorang muslim yang merdeka atau dia seorang muslim dalam kondisi budak, maka dia diwajibkan untuk membayar zakatul fitri. Baik dia orang dewasa maupun anak kecil atau orang dalam kondisi dia remaja pemuda, maka semuanya selama dia orang muslim dan hidup ketika datangnya bulan Ramadan di saat kewajiban zakat fitri ini, maka kewajiban ini ada pada mereka. Untuk itu misalnya ada seseorang ya, seorang ibu misalnya dalam kondisi hamil, kemudian di saat malam takbiran, di malam hari yang keesokan harinya akan menjalankan ibadah Idul Fitri, tiba-tiba lahir, maka karena lahirnya sebelum datang Idul Fitri, bayi yang baru lahir ini pun ada kewajiban zakatnya. Meskipun dia belum balik, bahkan dalam kondisi baru lahir, karena ini zakat yang berkaitan dengan ibadah harta,
berupa zakatul fitri, maka ada kewajiban zakat. Demikian pula bagi seseorang yang memiliki keluarga dan salah satu anggota keluarganya dalam kondisi hilang akal, misalnya dalam kondisi gila, dalam kondisi stres, ya, maka apakah ada kewajiban zakat fitrinya? Tetap ada kewajiban zakat fitrinya. Seorang di dalam kondisi hilang akal tetap ada kewajiban untuk menunaikan zakatul fitr. Siapa yang menjalankan? Tentu keluarganya, ahli warisnya, walinya. Maka diwajibkan untuk membayarkan zakatul fitri kepada orang tersebut. Kemudian sebagaimana yang disampaikan dalam kitab fikih sunnah ini, bahwasanya di antara orang yang berkewajiban menjalankan atau menunaikan zakatul fitr adalah al-malik limikdari so', adalah orang yang mampu untuk membayar zakat fitri dengan ukuran atau dengan kadar 1 so'. Yazidu an qutihi wa quti iyalihi, di mana kewajiban zakatul fitri ini ada pada orang yang memang dia punya kelebihan dari makanan pokok bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Yauman wa lailatan, dalam kondisi malam atau siang hari dan malamnya. Maknanya bahwa ketika seorang muslim dia kondisinya mampu untuk menunaikan zakat ini dan sudah melebihi dari kebutuhan pokoknya untuk diri dan keluarganya, selama dia mampu untuk menunaikan 1 so' dari zakat ini, maka dia ada kewajiban untuk zakatul fitri. Kemudian yang berikutnya adalah kadar berapa zakatul fitri ini kita tunaikan. Zakatul fitri, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis tersebut, ukurannya adalah so' minat tamar atau so' min syair, 1 so' dari kurma atau 1 so' dari gandum. 1 so', berapa 1 so' ini? Tentu so' ini dulu adalah ukuran yang lebih kepada sifatnya takaran. Jadi tentu kita tahu ada unsur takaran, ada unsur timbangan. Apa bedanya? Kalau takaran ini kita menimbang, ya, atau kita ketika akan menentukan berat atau kondisi satu barang, kita gunakan takaran. Kita menggunakan benda tertentu, kemudian kita takar barang yang akan kita ukur tersebut. Maka 1 so' ini lebih cenderungnya adalah takaran. Berapa ukurannya? 1 so' sama dengan 4 mud. 1 so' sama dengan 4 mud. Dan 1 mud adalah kalau kita mendekatkan kedua tangan kita seperti ini, ya, kemudian kita ambil beras, kita ambil jagung, ya, kita ambil benda yang akan kita ambil, maka 1 cakupan seperti ini, inilah 1 so'. Untuk itu 1 so' atau 1 mud, ya, 1 mud adalah 1 genggaman seperti ini. Nah, 1 so' itu sama dengan 4 mud. Maka 1 so' sama dengan 4 genggam. 4 genggam seperti ini. Tentu ini berbeda, ya, kalau dulu menggunakan ukuran so' yang maknanya takaran. Kalau kita sekarang umumnya jarang yang menggunakan ukuran takaran seperti ini. Biasanya kita timbang, ya, sehingga menggunakan satuan kilogram. Ada timbangan, ya, ada timbel istilahnya yang kemudian diukur benda tersebut. Apakah sudah satu takarannya sesuai dengan takarannya atau tidak. Sehingga kalau kita di zaman kita hari ini, berapa ukuran 1 so'? Inilah yang nanti para ulama berbeda pendapat. Para ahli ilmu berbeda pendapat. Karena memang tidak sama, kalau dulu ini adalah ukuran takaran, kalau sekarang kita umumnya menggunakan ukuran timbangan. Maka kurang lebihnya kalau kita konversikan 4 atau 1 so' atau 4 mud ini ke dalam takaran timbangan kita menggunakan satuan kilogram, inilah yang nanti menjadi beda pendapat. Maka ada yang mengatakan bahwa 1 so' ada yang mengatakan 3 kilo. Dan ini sesuai dengan pendapatnya umumnya para ulama di Saudi, Lajnah Daimah termasuk, yang kemudian mengatakan 1 so' adalah 3 kilo.
Kemudian kalau kita di masyarakat kita sendiri, ya ada yang mengatakan 2,5 kilo, 2,5 kilo. Ada yang kemudian mengatakan, termasuk ini yang disampaikan oleh MUI Jawa Timur, mengatakan bahwa satu sok lebih tepatnya adalah 2,7 kg. Selisih antara 2,5 atau sampai 2,7 kg. Alam, kalau kita ambil kesimpulan, maka satu sok ini kurang lebihnya ukurannya adalah 2,5 sampai 3 kilo. 2,5 sampai 3 kilo. Dan kita kembali kepada ukuran di masyarakat kita, umumnya kalau kita kembali menggunakan ukuran tangan seperti ini, karena kalau kita lihat ukuran tangan masyarakat kita di Indonesia lebih kecil tentunya, maka ukurannya antara 2,5 sampai 3 kilo. Di tengah-tengah itu ada yang berpendapat 2,7 kg. Maka kalau kita misalnya masih ragu, ya maka boleh kita menggunakan ukuran yang 3 supaya lebih aman kita menunaikan zakat fitri ini. Maka kurang lebihnya zakatul fitri ditunaikan satu sok atau kurang lebihnya adalah 2,5 kg sampai 3 kg. Kemudian zakatul fitri, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ditunaikan dalam bentuk makanan pokok. So'an minat tamar, atau so'an min syair. Tamar maknanya adalah kurma, syair maknanya gandum. Maka tentu kurma dan gandum ini dulu adalah digunakan sebagai bahan makanan pokok. Sehingga zakatul fitri ditunaikan dengan cara memberikan bahan makanan pokok. Kita umumnya di masyarakat Indonesia, ya, umumnya makanan pokoknya adalah nasi. Tentu dari beras awalnya kemudian dimasak menjadi nasi. Tentu dalam kondisi masyarakat ya tertentu, ya, makanan pokoknya bisa berupa jagung. Maka menunaikan zakatul fitrinya bisa berupa jagung. Atau sagu misalnya, maka makanan pokok itu dijadikan acuan untuk membayar zakat. Maka zakat fitrinya ditunaikan dalam bentuk makanan sagu, bahan makanan sagu. Atau misalnya singkong, ya, dulu ada singkong sebagai bahan makanan. Bahan makanan pokoknya adalah singkong, maka ditunaikan zakatul fitrinya berupa makanan atau berupa bahan makanan singkong. Ala kulli hal bahwa zakatul fitri ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Kemudian tentang hukum, bolehkah zakatul fitri ditunaikan dalam bentuk uang? Tentu zakatul fitri yang ditunaikan dalam bentuk uang ini juga menjadi perdebatan para ahli ilmu, perdebatan para ulama tentang hukumnya. Dan di antara pendapat para ahli ilmu, ada yang mengatakan boleh bahwa zakatul fitri ditunaikan dalam bentuk uang. Ada yang mengatakan tidak boleh, bahkan tidak sah zakatul fitri ditunaikan dalam bentuk uang ini. Letak perdebatan para ulama atau perbedaan pendapat para ulama kembali pada satu persoalan, zakatul fitri ini tergolong zakat badan atau zakat harta atau zakat mal. Maka dari sinilah nanti para ulama beda pendapat. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini nanti juga diikuti oleh mazhab jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengkategorikan bahwa zakatul fitri adalah lebih tepatnya disamakan dengan zakat badan. Disamakan dengan zakat badan. Sehingga zakat badan, maka nanti berkaitan dengan bahwa ini sesuai dengan yang ditentukan kadar ketentuannya. Karena ini berkaitan dengan zakat badan, kembali kepada penunaiannya dengan menggunakan bahan makanan pokok. Sebagaimana ini juga didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar tadi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakatul fitri so'an minat tamar atau so'an min syair, satu sok tamar, satu sok gandum.
berarti kembali kepada bahan makanan. Nabi menyebutkan 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Berarti langsung ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Kemudian yang kedua adalah yang berpendapat bahwa zakatul fitri adalah sama dengan zakat harta. Sehingga kalau zakat harta, maka sebagaimana dikiaskan dengan zakat emas. Orang ketika punya emas, tidak emasnya yang dizakatkan untuk dikeluarkan, tapi ditunaikan dalam bentuk uang. Untuk itu, bagi yang berpendapat bahwa zakatul fitri adalah zakat harta atau zakatul mal, maka boleh dirupakan dalam bentuk uang. Sehingga nanti misalnya 1 sok itu senilai berapa uang yang ditunaikan, maka kemudian ditunaikan dalam bentuk uang tersebut. Maka ini yang nanti menjadi pendapat, termasuk pendapat yang Imam Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lain, bahwa bolehnya zakatul fitri ditunaikan dalam bentuk zakat uang. Ala kulli hal, kalau kita lihat dari 2 pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat yang diikuti oleh kebanyakan para ulama, bahwa zakatul fitri, zakat fitri adalah zakat yang ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok, dan afdolnya tidak diganti dengan mata uang, tidak diganti dengan zakat berupa uang. Maka ini lebih afdol, ya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, so'an minat tamar, so'an min syair, 1 sok gandum, 1 sok kurma. Nabi SAW menyebutkan ukuran bahan makan pokoknya langsung. Yang menguatkan pendapat ini adalah satu kondisi. Tentu di zaman Nabi SAW dulu sudah ada mata uang, ada dinar, ada dirham, ada alat tukar waktu itu. Maknanya kalau di zaman Nabi SAW memungkinkan pada saat itu Nabi memerintahkan membayar zakat fitri berupa mata uang. Misalnya diganti dengan berapa dinar atau berapa dirham. Tapi Nabi SAW dalam hadis tersebut menyebutkan so'an minat tamar, so'an minat syair. Langsung menyebutkan bahan makanan pokok. Meskipun waktu itu sudah ada mata uang berupa dinar dan dirham. Kalau semisalnya waktu itu atau misalnya waktu itu boleh diganti dengan mata uang, masih Nabi membolehkan untuk diganti dengan mata uang. Maka dari sinilah pendapat yang mengatakan bahwa zakatul fitri ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok ini lebih utama, lebih kuat secara pendapat. Untuk itu kita nanti di bulan Ramadan ini afdolnya kita tunaikan zakatul fitri. Zakat fitri ini dalam bentuk bahan makanan pokok. Misalnya kalau kita beras, maka kita tunaikan zakatul fitri kita dengan menggunakan beras. Dan tentu kita pilih yang terbaik karena ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti juga ada yang kemudian membolehkan menunaikan zakatul fitri dalam kondisi mata uang atau diganti dengan uang, tentu dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang darurat. Misalnya sulitnya kita menyalurkan bantuan menunaikan zakat fitri tersebut di tempat-tempat yang susah kita untuk mendapatkan bahan makanan pokok. Atau misalnya kita menunaikannya atau menyalurkannya kepada orang yang memang secara penyalurannya ada kesulitan-kesulitan. Maka wallahu a'lam dalam kondisi darurat seperti itu, dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi normalnya, tentu boleh kita menyalurkannya dalam bentuk uang. Tapi kalau kita dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, tidak ada kendala untuk menunaikan dengan menggunakan bahan pokok, maka afdolnya adalah kita tunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya, di antara hikmah kenapa ada kewajiban zakat fitri ini, sebagaimana hadis yang disampaikan dari atau riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dengan demikian pula Imam Ad-Daruqutni, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri
tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Bahwasanya hadis dari Ibnu Abbas ini menyampaikan, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitar tuhratan lis-shaim minal lahwi warrafas, untuk mensucikan orang yang berpuasa dari semua bentuk perkataan yang kotor dan perkataan yang sia-sia. Wa tu'matan lil masakin. Yang kedua, fungsi dari atau hikmah zakat fitri ini adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka dari hadis Nabi ini ada dua hikmah kenapa ada syariat zakatul fitri. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaim. Zakat fitri ini hakikatnya fungsinya adalah atau maqasid syariahnya, tujuan syariatnya adalah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Wabil khusus dari dosa-dosa ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ya, ucapan yang tentu tidak ada faedahnya. Maka bagi seorang yang dalam kondisi berpuasa sangat mungkin, ya, dengan muamalahnya bersama orang lain keluar kata-kata yang rofas, kata-kata yang Allah, tergolong kata-kata kotor, tergolong kata-kata yang kondisinya menyakiti hati orang lain, kata-kata yang tidak ada faedahnya. Maka tentu ini bisa merusak pahala ibadah puasa yang dikerjakan. Ketika ditunaikan zakatul fitri, zakat fitrinya ditunaikan, maka zakat fitri inilah yang berfungsi untuk menghilangkan atau mensucikan jiwa orang yang berpuasa tadi dari sifat dari segala bentuk kesia-siaan ucapan tersebut. Dan ini tentu faedah yang luar biasa. Siapa dari kita yang tidak punya dosa dari perkataan yang kotor ini, ya? Kalau tidak betul-betul kita jaga, sangat mungkin kita tergelincir dalam dosa ini. Maka ketika kita tunaikan zakatul fitri adalah supaya kita suci, bersih dari segala dosa-dosa tersebut, sehingga kita semakin mendapatkan pahala puasa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah faedah atau hikmah untuk pribadi kita yang menunaikan. Yang kedua, ibadah zakatul fitri, hikmahnya juga punya hikmah atau dampak sosial untuk orang lain, terutama adalah orang miskin. Di antaranya adalah bisa memberikan makan orang miskin. Maka ketika datang Idul Fitri, hari raya umat Islam yang kita di situ bergembira setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan lamanya, maka Islam ini adalah syariat yang luar biasa. Tidak menginginkan ada saat dalam kondisi yang berbahagia itu orang bergembira dengan datangnya Idul Fitri, ada orang-orang yang kemudian dia bersedih karena faktor makanan, orang yang bersedih karena masih memikirkan tidak ada bahan makanan di rumahnya. Maka inilah indahnya Islam, mulianya syariat Islam ini. Di saat orang sedang bahagia-bahagia, orang ada tetangga misalnya yang bahagia, ada tetangga yang lain nggak bahagia, maka ada zakat fitri. Itulah sebabnya, apa hikmahnya zakatul fitri ini ditunaikan sebelum Idul Fitri, karena memang supaya saat Idul Fitri supaya selesai urusan kaum muslimin dalam masalah kesejahteraannya. Untuk itu zakatul fitri hikmahnya adalah memberi makan orang miskin. Sehingga istilah yang tadi kembali kepada pendapat kenapa zakatul fitri bisa berupa atau lebih dianjurkan menggunakan bentuk bahan makanan pokok, karena memang hikmah dari pelaksanaan ibadah ini adalah untuk memberikan makan orang miskin, supaya dia merasa nyaman, merasa tenang hidupnya ketika datang Idul Fitri dengan adanya zakatul fitri dari orang lain ini. Untuk itu, kalau kemudian ini ditunaikan, tentu ini bisa menyelesaikan sekian permasalahan di masyarakat kita, terutama dalam masalah kekurangan bahan makanan. Zakatul fitri tujuannya adalah untuk memberikan makan orang miskin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah
barang siapa yang menunaikan zakatul fitri ini sebelum sholat idul fitri, maka ini adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat idul fitri, maka sudah tidak dianggap lagi zakatul fitri. Ini hanya sebagai sedekah biasa yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Maka ini berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitri. Zakatul fitri ditunaikan sebelum pelaksanaan idul fitri. Sebelum kita menjalankan idul fitri, menjalankan sholat idul fitri, maka kemudian pelaksanaan ini atau zakatul fitri ini kita tunaikan. Kemudian terkait dengan bolehkah kita menjalankan atau membayar zakat fitri sebelum idul fitri dilakukan. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu menunaikan zakatul fitri ini. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Sawri, Imam Ahmad, dan Ishaq, dan termasuk Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid beliau, dan salah satu riwayat dalam madhab Imam Malik, inna waqta wujubiha ghurubi syamsi lailatul fitri. Dalam pendapat para ulama ini menyebutkan bahwa kewajibannya adalah mulai dari terbenamnya matahari pada saat malam Idul Fitri. Li'annahu waqtul fitri min Ramadan. Karena waktu itulah awal menjadi waktu mulai makannya kaum muslimin setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka misalnya ini adalah puasa Ramadan, ya. Misalnya ini hari terakhir kita berpuasa Ramadan, maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam As-Sawri, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq, dan imam-imam yang lain, bahwasanya zakatul fitri ditunaikan ketika masuk tanggal 1 Syawal, tepatnya adalah malam ketika malam Idul Fitri itu. Kemudian di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Al-Lais, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadim beliau, dan riwayat yang ketiga dari madhab Imam Malik, anna waqta wujubiha tulu'il fajri min yaumil id. Bahwasanya kewajiban zakatul fitri ini waktunya adalah ketika terbit matahari atau ketika fajar sudah mulai muncul pada saat hari raya Idul Fitri. Maka kurang lebihnya, ya, sebelum kita menjalankan Idul Fitri, kita tunaikan zakatul fitri dulu. Tunaikan zakat dulu, kemudian kita berangkat ke tanah lapang untuk menjalankan sholatul Idul Fitri. Yang penting adalah sebelum menjalankan Idul Fitri, dari mulai setelah sholat subuh ketika hari raya Idul Fitri sampai ketika waktu sholat mau dilakukan. Kemudian tentu dalam kondisi tertentu, ya, ada yang kemudian menganggap bahwa zakat fitri ketika ditunaikan di waktu-waktu tersebut ini ada kesulitan-kesulitan dalam menyalurkannya. Maka ada yang kemudian berpendapat bahwa bagaimana kalau ditunaikan lebih awal. Maka jumhurul ulama mengatakan bahwa annahu yajuzu ta'jilu shadaqatul fitri qabla al-id biyaum atau biyaumain. Menurut jumhurul ulama, kebanyakan para ulama membolehkan bahwa zakat fitri ditunaikan 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya sholat Idul Fitri. 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya sholat Idul Fitri boleh ditunaikan zakatul fitri. Dan ini sudah termasuk ta'jil, maknanya menyegerakan pembayaran zakatul fitri. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakatul fitri sebelum manusia keluar ke tempat sholat mereka. Kemudian menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan.
dalam pendapat mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat boleh menjalankan zakatul fitri diawalkan pada saat bulan Syawal Ramadan. Termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i, wa qala Asy-Syafi'i yajuzu at-taqdim min awwali syahr. Bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh menunaikan zakatul fitri di awal bulan Syawal Ramadan. Selama datang bulan Syawal Ramadan, menjalankan zakatul fitri ini dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa alam, dari sekian pendapat ini tentu pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwa zakatul fitri boleh ditunaikan, disegerakan ya. Zakat fitri adalah 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Dan ini tentu pendapat yang lebih aman ya. Dalam kondisi yang normal tentunya, maka sehari atau 2 hari sebelum menjalankan Idul Fitri kita menunaikan zakatul fitri. Kemudian apa hukumnya dalam kondisi wabah penyakit virus ya, COVID-19 ini yang menjadikan penyebarannya luar biasa cepatnya dan banyak orang yang terdampak, sehingga dari dampak ini banyak yang tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, sehingga orang banyak membutuhkan makanan, banyak membutuhkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Bolehkah kita menyegerakan pelaksanaan zakatul fitri ini? Maka sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, dibolehkannya kita menunaikan zakatul fitri di awal Ramadan, selama sudah masuk bulan Ramadan, maka dibolehkan. Untuk itu, ya, apalagi dalam kondisi yang darurat dengan wabah penyakit seperti ini, maka boleh kita menunaikan zakatul fitri di awal bulan Ramadan. Tentu melihat kondisi masyarakat kita ya, yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin ya, mungkin agak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya, tentu sangat membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, dan ini boleh kemudian zakatul fitri ditunaikan di awal bulan Ramadan. Kemudian berkaitan dengan untuk siapa kita tunaikan zakatul fitri ini, siapa yang termasuk berhak untuk menerima zakatul fitri, disebutkan dalam kitab ini bahwa annaha tuwazi'u 'alal asnaf as-samaniyah al-madhkurah fil ayah, bahwasanya zakatul fitri ini asnaf zakatnya atau ditunaikan kepada 8 asnaf zakat yang umumnya terdapat dalam surat innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, bahwasanya sedekah itu atau zakat itu ditunaikan kepada orang fakir, orang miskin, amil, hamba sahaya, al-gharim, orang yang banyak utang, ya, kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para mujahid, ya, termasuk para orang yang baru masuk Islam. 8 asnaf zakat itu boleh menerima zakat fitri. Wal fuqara hum aula al asnaf biha, tetapi orang-orang fakir termasuk di dalamnya orang miskin, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan zakatul fitri ini. Sebagaimana dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Maka dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa tu'matan lil masakin, bahwa tujuan zakatul fitri ini adalah memberi makan orang-orang miskin, dan Nabi menyebutkan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Maka dari dalil ini menunjukkan afdolnya zakatul fitri ditunaikan atau dibagikan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Meskipun secara umum 8 asnaf zakat itu boleh-boleh saja menerima zakatul fitri, tapi afdolnya selama masih ada orang fakir, masih ada orang miskin, mereka lah yang diutamakan untuk bisa mendapatkan zakatul fitri. Inilah yang berkaitan dengan zakatul fitri, ya, yang ketentuan-ketentuannya ada dalam syariat agama kita ini, dan ini adalah ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya, untuk menyempurnakan pahala ibadah puasa kita yang nanti berfungsi untuk membersihkan jiwa dan diri kita dari segala perbuatan rafas,
dari segala perkataan yang sia-sia. Maka zakatul fitri ini ya kita tunaikan sebagai bentuk kewajiban kita dalam syariat agama ini. Demikianlah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga segera mengangkat wabah penyakit ini. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua musibah yang ada di muka bumi ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.